Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan berjudul Hikmat dalam Memilih Jalan yang Benar. Dari Amsal pasal yang ke-8, saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kembali akan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami hati dan pikiran yang mau belajar. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini membahas tentang pentingnya menjadi pribadi yang bijaksana dengan memilih jalan yang benar. Hikmat digambarkan sebagai wanita bijaksana, sebagai lawan dari perempuan jalang di pasal 7. Bagian ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, pendahuluan. Hikmat berbicara di ruang publik yang mudah ditemukan, serta mengundang pembaca untuk mendengarkan dia. Kedua, hikmat memimpin dan berperan dalam menjadikan seorang bijaksana dalam hal kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ketiga, hikmat bersumber dari Tuhan. Keempat, rahasia menemukan kesuksesan serta kebahagiaan dalam hidup adalah menjadi berhikmat. Hikmat mengundang pembaca untuk mendengarkan secara aktif, mengejar hikmat dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalamnya, dibandingkan dengan mengejar kekayaan yang sifatnya fana. Orang yang hidup bijaksana akan memperoleh kehormatan dan kehidupan yang bermakna. Kebijaksanaanlah yang pada akhirnya membuat seseorang dapat membedakan hal yang benar dan yang salah, serta menolong membuat keputusan yang tepat dan hidup dengan penuh integritas. Hikmat memberikan kasih, kehormatan, dan kemakmuran kepada setiap orang yang berada di pihak kebenaran. Oleh karena itu, orang yang memilih mengejar hikmat dalam hidupnya dapat dikatakan sebagai orang yang bijaksana karena dapat memahami rencana Allah yang kekal. Terdapat kesamaan karakter antara gambaran pribadi hikmat pada bagian ini dengan pribadi Yesus Kristus. Kristus adalah pernyataan Allah yang disampaikan secara ragawi atau jasmani yang memperlihatkan hikmat Allah yang hidup. Hikmat di bagian ini secara aktif memanggil, mencari, mengundang, berbicara, dan terus-menerus berupaya mendapat perhatian kita. Hal ini memperlihatkan bahwa dosa yang digambarkan sebagai perempuan jalang pada pasal 7 yang bekerja secara aktif mengupayakan kejatuhan anak-anak Allah dipertentangkan dengan perempuan bijaksana yang secara aktif menginginkan keselamatan anak-anak Allah. Dia tidak tinggal diam. Apakah Anda sudah terbiasa mendengar seruan hikmat yang memimpin pada keselamatan? Jadilah pribadi yang bijaksana dengan banyak membaca dan mempelajari firman Allah, hidup dekat dengan Allah, berdoa padanya, mencari dan mendapat bimbingan dari orang yang bijaksana dan berpengalaman, serta terampil mengaplikasikan nilai-nilai hikmat bijaksana ketika sedang menghadapi kesulitan atau sedang membuat keputusan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan, dan kami mohon pertolongan-Mu juga saat ini. Kami butuh hikmat dari Tuhan untuk kami menjalani hidup ini, untuk kami berhadapan dengan orang banyak, untuk kami menghadapi kesulitan dalam hidup kami, untuk kami membuat keputusan dari segala tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, ataupun studi, dan dalam pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan, kiranya hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat memberikan keputusan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.